Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Saputra dari HMI Cabang Medan, Komisariat Fakultas Pertanian WISU. Di sini saya akan memaparkan apa yang menjadi kesimpulan bagi saya dari penyampaian materi oleh Kakanda Rendra, yaitu materi KMO2 dengan tema manajemen organisasi dalam menghadapi era Society 5.0. Nah, di sini Kakanda Rendra sendiri membahas tentang bagaimana kepemimpinan, manajemen dan juga organisasi di era Society 5.0 itu sendiri. Nah, di sini beliau membahas tentang kecerdasan buatan. Nah, maksud dari kecerdasan buatan itu sendiri adalah teknologi ataupun aplikasi pada setiap platform yang biasa kita gunakan untuk menjadi media sosial. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa setiap media sosial yang kita gunakan bisa mengetahui apa yang kita sukai dari cara kita mengeksplor ataupun melihat apa-apa yang sering kita temukan di dalam Instagram. Jadi dalam artian sempit, apapun yang sering kita lihat akan menjadi tawaran pertama untuk kita lihat kembali. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana peran informasi dan komunikasi. Nah, di dalam masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung 2 tahun ini, hanya perkembangan informasi dan komunikasi itu sendiri yang menjadi tingkat pertumbuhan ekonomi paling besar di Indonesia. Jadi Kakanda pemateri sendiri menjelaskan bagaimana kita harus bisa memanfaatkan teknologi di era sekarang ini untuk menjawab tantangan zaman itu sendiri. Nah, ketika HMI itu mau dan mampu menjawab tantangan zaman, maka HMI itu sendiri akan menjadi suatu organisasi yang bisa membawa umat kepada peradaban Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga bagaimana masa depan Indonesia di era Society 5.0. Masa depan Indonesia di era Society 5.0 yang sebenarnya belum kita hadapi. Nah, di sini sebenarnya kita masih menanti ataupun menunggu penerapan dari era Society 5.0 itu sendiri. Era Society 5.0 yang sebenarnya adalah antitesis dari era Society 4.0. Nah, sebenarnya kita belum mampu ataupun masih belum merata penerapan 4.0 itu sendiri, dan bagaimana bisa kita membahas tentang 5.0. Sebenarnya era Society 5.0 ini digagas di Jepang. Nah, pada saat ini mungkin penerapannya masih hanya di negara-negara maju di belahan dunia. Era Society 5.0 ini sendiri memberikan dampak ataupun perubahan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri, di mana setiap kegiatan yang biasa dilakukan oleh manusia dengan bertatap muka bisa saja dilakukan dengan virtual ataupun online. Nah, ada dampak positif dan dampak negatif dari kegiatan online dan offline itu sendiri. Sedangkan pada zaman sebelumnya kita sering melakukan kegiatan secara offline. Dampak negatif dan positif itu yang akan mempengaruhi kebudayaan orang Indonesia itu sendiri, di mana orang Indonesia sendiri terkenal dengan budi pekerti yang luhur serta sopan santun dan etika yang menjadi ciri khas bangsa Timur itu sendiri. Sebelumnya
Apa-apa yang menjadi kendala dalam menerapkan ataupun mengimplementasikan era society 5.0 ini haruslah bisa disosialisasikan kepada masyarakat banyak sebagai tugas mahasiswa dan kader HM itu sendiri. Menurut saya, apabila era society itu diterapkan di Indonesia, maka yang menjadi permasalahan terbesar adalah ketidaktahuan ataupun kecenderungan yang takut akan menerima perubahan-perubahan teknologi itu sendiri. Dan bila teknologi itu sendiri tidak mampu menjadi solusi atau menyebabkan pekerjaan manusia menjadi efektif dan efisien, berarti teknologi itu sendiri telah gagal sebagai fungsinya. Menurut saya, teknologi itu berfungsi untuk mempermudah segala sesuatu ataupun pekerjaan manusia menjadi lebih efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.